because he said beginning this year he would rebuild his storehouse so that it was ready to bring in a new harvest over the next 7 years. So I decree right now that the church of last season in Indonesia is now transforming. You're seeing new ways to do things. You're thinking in you're having new thoughts about how you will bring in a harvest supernaturally. That Indonesia will have a move of God, the third Pentecost. And the Lord spoke to me about this coming Pentecost. Prepare for the Pentecost. That God is going to pour His Spirit out from east to west on this Pentecost in a special way. That God is going to pour out miracles. It's going to be a Pentecost of Pentecost. Now you must prepare in intercession for this Pentecost to come. Welcome to the beginning of the great harvest. I speak this baptism of Spirit and a baptism of fire upon these believers in the name of Jesus. I speak that with this comes greater works. I speak that with this fire of God comes instantaneous creative miracles by the fire of God. I see the fire following on people right now. I don't know how, I see people in Indonesia catching fire. I see another like a mighty wind, but this time it's like a mighty fire. I see a fire of the Lord, a baptism of Spirit and fire. And I want to say to those who have grown weary in well-doing, I want you to know God remembers how you have sowed in tears, and there's a promise from heaven for you. You are going to reap with joy. In my spirit, Di dalam roh saya I heard the Lord say, saya dengar Tuhan berkata, what He is about to do in Indonesia apa yang Dia akan lakukan di Indonesia will be greater than anything ever seen akan lebih besar dari apa yang pernah dilihat in the history of this land. di sejarah bangsa ini. And it will happen in the next 3 years. Dan itu akan terjadi dalam 3 tahun ke depan. And everyone in this room is going to be a part of it. Dan semua orang di ruangan ini akan menjadi bagian dari hal tersebut. So you better get ready for what God's about to do. Jadi saudara harus siap-siap dengan apa yang Tuhan akan kerjakan. Hallelujah. Haleluya. From the littlest child Dari anak yang paling kecil to the oldest saint, sampai orang yang paling tua, every person is going to be used of God setiap orang akan dipakai oleh Tuhan by the power of the Holy Ghost. oleh kuasa Roh Kudus. And Indonesia is going to be shaken Dan Indonesia akan tergoncangkan. because God loves Indonesia Karena Tuhan mengasihi Indonesia. and He loves the Indonesian people. Dan Dia mengasihi orang-orang Indonesia. And He has not forgotten you. Dan Tuhan tidak melupakan engkau. Hallelujah. Haleluya. And I was standing there, and all of a sudden I was caught in a place, and I don't even know where this place is. Jakarta. Where is Jakarta? Man, there is something we need to pray. I saw Jakarta. I don't know. I just saw the wind of God coming, and I saw like shaking, violent shaking, and I don't understand. But Father, we stood in the place of Jakarta right now. And there is a wind that is blowing in the earth. It's the sound of your Spirit, the wind of God. And I saw this violent shaking happening around Jakarta. And I pray, God, let your kingdom come. Let your will be done. Stand upon the place of Indonesia. And I pray, Lord God of hosts, that you would hold back the forces of darkness, that you would hold back the plans that the enemy would seek to bring to innocent people. And I pray, Lord God, let a wind of the Spirit of God
Blow upon the place of Jakarta, upon the place of Indonesia. Lord God of hosts, I'm asking, I feel to call upon your mercy. I feel to call upon your goodness. I feel to ask you, God, to watch over that nation now, I ask. And I pray for a great move of your spirit and your anointing. And may Indonesia arise, may Jakarta be awakened, and may your people find mercy. May their coasts and the waters be held back and the soil be still, as you awaken them unto righteousness, unto truth, and unto the ways of the Lord. And I pray, as I saw this wind coming, God, upon the earth, as we were declaring it's the reason that you divided light from darkness, day from night, good from evil, so that men would know the difference. And there is too much fear, too many lies. Now you will show the earth the difference, as truth shall be the wind that blows in this day and this hour. As mercy triumphs over judgment, and the healing of the nations is upon your agenda, not to bring plagues, not death, not death. Spirit of God, you say life, healing to all flesh, that men may see the mercy of God at this time, the goodness of God that would lead them to repentance. Buah roh itu bukan roh, tapi adalah karakter. Itu perbuatan daging, sabar, rendah hati, lemah lembut, sukacita, damai. Loh, itu buat menikmati dunia, saudara. Maka dari itu enak kita. Sekarang ini kita dunia nikmati, surga nikmati. Firman Tuhan mengatakan, kalau di dalam suasana aman, hati-hati. Berarti kita harus berjaga dan berdoa. Karena kita tidak tahu kapan akan terjadi dan apa yang akan terjadi. Sebab kalau dalam keadaan aman, kita biasanya tidak tekun mencari Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kalau saudara melayani, kalau saudara dekat Tuhan, mulai berbicara, mulai akrab dengan Tuhan, hati-hati, jaga hati, jangan pahit, jangan gampang kesinggung. Gengsimu itu lebih baik buang, rugi. Jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, Tuhan sudah rencanakan kamu yang terbaik. Ada tantangan, pandanganmu hanya kepada Tuhan, harapanmu pada akhir. Kamu berkata, aku pasti sampai. Caranya bagaimana? Tidak tahu. Tuhanku adalah jalan, Roh Kudus penolongku. Kamu setiap saat tanya, Tuhan maumu apa? Maumu apa? Jalan aja. Kau akan sampai dan kemuliaan Tuhan akan kau. Kita harus hidup dalam kekudusan yang dituntut oleh Allah karena waktunya sudah amat singkat. Kita harus hidup di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Maka dari itu baca Alkitab seluruhnya. Melakukan, mendahulukan Dia, maka engkau akan melihat perkara-perkara besar. Jadi kalau kamu menghadapi tantangan, wah itu ucapkan syukur. Karena apa? Pasti Allahmu akan bertindak. Kalau saudara sudah mengenal akan siapa Yesus yang sebenarnya, saudara tidak akan takut khawatir. Apapun boleh terjadi, Allah sanggup lakukan segala perkara.
Jangan kamu belajar firman Tuhan hanya untuk membanggakan diri, merasa kamu lebih pintar dan lebih mampu. Umatku, umat yang mengenal akan Allahnya, dia akan kuat dan bertindak. Kita menjadi anak Tuhan harus berani bayar harganya. Apapun yang Tuhan minta, berikan. Makanya saya berkali-kali katakan, belajar dari perkara yang terkecil, engkau akan diberikan percaya tanggung jawab perkara yang besar. Kalau engkau melihat temanmu jatuh, engkau harus berdoa untuk dia. Ampuni segala kesalahannya dan doakan, itu menjadi berkat. Ini janji daripada Yesus Tuhan kita. Yesus tidak hanya menjanjikan kebahagiaan di dalam dunia, tetapi sampai ke surga. Masuk surga itu tidak gandeng satu-satu. Kenapa? Karena Tuhan itu menghendaki saudara dan saya itu mengenal dia secara pribadi. Belajar di sini itu paling enak. Karena apa? Ikut Yesus itu kalau kamu jalan sungguh, itu ngeri-ngeri sedep. Ngerinya kapan? Waktu ngalami tapi belum ada hasil. Itu ngeri, saudara. Tapi kalau sudah berhasil, oh nyaman, sedep benar. Bayar harganya. Saudara tahu, kalau engkau tidak mengalami secara pribadi dengan Tuhan, engkau tidak akan mempunyai kesukacitaan bersama dengan Dia. Luar biasa. Ini peringatan daripada Tuhan kepada kita sekalian. Kau kalau sedang diuji, tetap setia. Apapun yang terjadi, jangan goyah. Matamu tetap memandang dan menantikan Yesus, terang dunia pasti akan tiba. Kalau waktunya sudah tiba, kamu masuk dan kamu akan masuk dalam perjamuan Dia. Kau menikmati. Protokoler itu menyangkut level, menyangkut banyak hal. Protokoler itu bukan menyulitkan kita, tapi membuat kita aman. Tuhan adalah investor yang hebat. Apakah kalau ada yang menginvestasikan sesuatu dalam hidupmu akan jadi ajaib atau masalah? Apakah Anda sebuah lahan investasi yang menguntungkan buat kerajaan Tuhan? Mengapa Abraham memberi 1/10 dari semua? Perpuluhan itu bukan pajak. Perpuluhan juga bukan beban. Perpuluhan adalah reaksi cerdas dari Abraham untuk merespon covenant yang Tuhan tawarkan. Jangan tinggalkan Bethlehem. Jangan lari ketika engkau merasa sudah mulai kekurangan dan kelaparan. Jangan lari. Sebab di tempat di mana engkau tinggal, satu hari akan turun berkat yang berkata, hendalah engkau makmur dan termasyur. Firman berkata itu berkat diucapkan, engkau makmur dan termasyur di Bethlehem dan di Efrata. Kalau engkau meninggalkan itu, engkau tidak akan pernah mendapat apa-apa. Dia Tuhan yang maha baik. Kalau ada waktu dalam hidup kita, entah karena apa, terutama kalau itu karena kesalahan kita sendiri, belajar setia, Anda akan membalikkan keadaan. Saudara, kalau Anda kenal namanya anugerah, anugerah tidak berarti membuat kita jadi pemalas. Anugerah itu memberikan kekuatan, empowering kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Anugerah tidak dimaksudkan membuat kita jadi orang yang tidak kerja ngapa-ngapain dan berharap bahwa uang datang sendiri dari langit. Saudara, kalau Anda mulai bekerja dengan kesombongan,
engkau tidak akan pernah jadi besar. Kalau engkau memulai dengan kerendahan hati, dengan ketekunan dan rela kerja keras, saya percaya itu landasan yang luar biasa. Saya berkata, kalau Anda orang yang gampang terhina, Anda bukan orang yang siap jadi besar loh. Karena kesombongan itu dengan cepat akan menjatuhkan kita. Saya berdoa kita punya mentalitas yang berbeda hari ini. Saya berdoa kita punya mentalitas kerajaan yang beda. Itu bukan mentalitas ingin jadi orang yang hebat di depan orang banyak, tapi orang yang berani kerja dari bawah. Kalau Anda hidup dalam perendahan, di sanalah Tuhan akan meninggikan saudara. Jangan pernah ragu untuk memulai sesuatu yang kecil. Bahkan kalaupun itu dihina orang berkata, kamu memang orang hinanya mengerjakan seperti itu. Jangan pernah ragu, mulai dari yang di bawah. Anda kerja dengan segenap hati. Anda akan lihat campur tangan Tuhan yang ajaib turun dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Dia berkata, setiap orang Anda mesti ambil tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Engkau bisa sesuatu yang kreatif, yang terbaik dengan hidupmu sendiri. Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif. Dia bukan Tuhan yang hanya mengajarkan kita bengong dan duduk. Dia berkata kamu mesti tanggung jawab untuk punya kehidupan yang kreatif di dalam dirimu. Itu tanggung jawab, saudara. Jelas firman berkata bahwa Tuhan tidak mengizinkan melampaui kekuatan kita. Percaya. Dia tahu batas kemampuan saudara dan saya. Maka dari itu, dia tidak rela untuk apapun yang kita alami itu melampaui kekuatan kita. Never give up. Karena Tuhan sudah kendalikan semua kehidupan kita. Percaya dan jalanlah bersama dengan Tuhan. Belajar apa yang Roh Kudus katakan, ikuti saja step by step. Saudara akan lihat yang tidak ada itu akan jadi ada. Saudara akan lihat benar-benar yang namanya mujizat itu terjadi. Seringkali juga kita berkata, kenapa ya pencobaan ini begitu berat? Tapi cobalah, kita punya iman. Firman pasti akan digenapi. Loh, karena itu firman. Beri, maka engkau akan diberi. Bukankah kita harus menggenapi firman Tuhan? Benar enggak, saudara? Ya, ayo saudara. Saudara banyak baca firman, maka pikiran saudara akan jadi bersih sesuai sejalan dengan firman Tuhan. Ini waktunya kita benar-benar menyelidiki firman Tuhan. Kita waktunya belajar firman Tuhan sehingga kita makin menjadi orang-orang yang bijaksana. Tuhan memberi kepada kita jalan keluar. Itu kuncinya. Jadi dia sudah siapkan jalan keluar bagi setiap orang yang ada di dalam dia. Dan Tuhan ada di dalam orang itu. Saya percaya saudara sudah ambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hanya orang yang punya hati Bapa seperti itu, Tuhan akan berikan kunci Daud. Sebab dia tidak akan jadi orang yang semena-mena. Seberapa tanganmu terisi jiwa-jiwa, engkau akan menggenapi apa yang Tuhan katakan di sini. Engkau membawa orang kepada kebenaran. Banyak orang kepada kebenaran. Segala sesuatu yang Tuhan minta, ujungnya akan kembali kepada kita. Perpuluhan itu bukan hak saudara,
dan bukan hak pribadi saya. Sebab itu haknya Tuhan. Tuaian itu, taburan itu, supaya Anda menghasilkan persis seperti yang Anda rindukan, itu juga sebuah investasi yang ajaib. Sudah waktunya bangsa ini akan jadi berkat buat bangsa-bangsa, dan nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Dan Indonesia, saya percaya tetap akan dituai, makin dahsyat, makin luar biasa, dan banyak jiwa akan kita bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kamu mengerjakan apapun, semua ada hitungannya. Kalau engkau mengerjakan dengan segenap hati, engkau mengorbankan apapun untuk kepentingan Tuhan, maka engkau akan menghasilkan banyak hal yang luar biasa. Saudara, engkau akan mendapatkan upah yang ajaib dari Tuhan. Orang-orang yang berdoa, yang nyembah Tuhan di tahun ini, Tuhan berkata, aku akan upahi mereka. Kalau selama ini Anda jadi pendoa yang setia, seakan-akan engkau tidak mendapatkan apa-apa. Pegang dengan kuat hari ini, tahun ini Tuhan akan memberikan upah kepada Anda, supaya engkau menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Semua yang kamu hormati dan kamu hargai, dari dalam mereka akan mengalir sesuatu. Dan engkau akan terima benefit dari sebuah relationship dengan siapapun yang kepadanya ada hormat dan respect dari hidup. Saya berdoa, kelaparan apapun yang sedang Anda alami, krisis keuangan seperti apapun, ujungnya akan membuat semuanya dibalikkan Tuhan. Ingat, ini tahun pembalikan keadaan. Kalau saudara ingin jadi besar, cuman rohnya yang bisa membuat jadi besar. Manusia tidak bisa. Tidak pernah ada sebuah keajaiban, kelimpahan yang luar biasa seperti Anda membalikkan telapak tangan. Prosesnya tetap harus dilewati. Karena itu tidak akan pernah bisa diberikan kecuali karakter saudara dibangun Tuhan dengan kuat. So ini tahun pujian penyembahan kita akan menundukkan akan semua lawan kita. Tiap tahun itu tahun yang baik buat kita, makin tahun akan makin baik buat anak-anak Tuhan. Karena kita punya destiny yang Tuhan tetapkan dengan cara yang luar biasa. Kalau Anda ikut dengan Tuhan, harus ada kerelaan dan kemurahan hati. Semua doa yang kita naikkan tidak pernah Tuhan mengajarkan berdoalah kepada Roh Kudus, gak pernah. Yesus mengatakan mintalah kepada Bapa dalam namaku, atau dia juga mengatakan dan mintalah kepadaku, kata Yesus, di dalam namaku. Kalau Anda berdoa, kita minta kepada Bapa dan kepada Yesus di dalam nama Yesus. Tuhan itu penolong. Siapa itu? The Holy Spirit. Firman berkata, kalau seorang dikenan Tuhan, maka musuhnya pun didamaikan dengan dia. Jadi ketika dia berkata bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, artinya perjamuan ini mendamaikan kita dengan siapapun yang kita anggap bermusuhan dengan kita. Mengapa banyak orang tidak diberkati? Karena dia tidak mau berdamai. Dia menyimpan sesuatu kepahitan, kebencian, kemarahan dengan orang lain. Kalau Anda beres dengan lawanmu, tanda petik, urapan Tuhan akan turun dalam hidupmu. Lalu pialamu akan melimpah. Kalau Anda sakit hati, bukan urapan, kurapan yang turun, saudara. Kalau remah-remahnya saja membuat anak wanita Sirofenesia ini sembuh, apalagi kalau rotinya diberi
berikan kepada Anda dan saya. Ini waktunya lawatan terbesar Tuhan. Siapa yang ingin setiap kali mata rohanimu terbuka? Biarkan tubuh dan darahnya membuka mata rohani saudara. Saya berdoa Anda setiap kali baca firman, kebenaran itu akan muncul, membangun hidup saudara, membuat engkau kenal dengan Tuhan lebih ajaib lagi. Dan kalau itu terjadi, Emmaus pernah membuktikan di kota itu, ketika tubuhnya dipecah, mereka melihat, kenal dengan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ada begitu banyak anugerah, urapan, blessing yang turun, kesembuhan yang ajaib, mata rohani kita yang terbuka. Semua yang Anda baca tadi, semuanya akan dilimpahkan dalam hidup kita. Cintai Tuhan lebih lagi, ingini Dia lebih lagi. Dia sedang begitu murah untuk membagi begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Ini merupakan kairos yang ajaib yang sedang datang dalam kehidupan kita. Apa yang membuat pelayanan Bapak diberkati? Sejak kami melayani orang miskin, saya bisa membuktikan dengan semua yang kami punya. Sejak kami melayani orang miskin, saya tidak tahu sudah berapa malaikat yang saya beri nasi bungkus dalam pelayanan saya. Tapi memang saya mau berkata, Tuhan bahkan mengidentikan dirinya dengan mereka yang di bawah. Dan begitu kita lakukan bagian kita, Tuhan memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Amen saudara. Karena seringkali tanpa sadar, pemberian makanan itu sebuah hidangan yang Tuhan sediakan lewat hidup kita, menyentuh hidup banyak orang yang lain. Dan itu membuat perubahan yang ajaib. Saudara, biarkan hari ini, hidangan perjamuan ini mengubah hidup kita luar biasa, mengubah hidup kita dengan dasar. Pertama, bertobat. Kamu merasa benar dan Tuhan kau salahkan. Kalau Tuhan dalam pandanganmu bisa salah, tidak usah ikut Tuhan yang bisa salah. Aku menyembah Tuhan yang tidak pernah salah. Tuhan mau kita kenal jalan-jalannya. Dan mari rubah cara berpikir kita. Saudara, Alkitab berkata warisan itu diberikan kepada mereka yang sudah akil balik. Akil balik artinya dia sudah dewasa. Jadi limpah itu dimulai dari jiwa kita. Kalau jiwa kita limpah dan sehat, luarnya pasti limpah dan sehat. Itu aja. Dan itu cara berpikir. Dan itu gaya hidup kita. Saudara, Anda menang di alam roh satu hal. Tapi kalau tidak dilanjutkan dengan yang jasmani, rugi besar sebetulnya. Tapi kalau Anda buat kekonyolan tanpa Anda sengaja, hatimu tulus ingin memuliakan Tuhan, Dia bisa mereka-rekakan yang baik. Amen saudara. Huruf itu mematikan tapi roh menghidupkan. Jadi mari kita kawal bangsa ini dengan hidup yang bijak. Kendalikan perkataan kita. Amen saudara. Kita orang yang akan menciptakan keajaiban atas ibu kota kita, atas bangsa kita. Semua shalom atas Indonesia. Amen. Mulai hari ini setiap hari Anda pergi, Anda berkatakan shalom atas Indonesia. Anda dengar berita dimanapun yang tidak baik, engkau counter, engkau berkata Indonesia dalam jaminan Tuhan. Indonesia pasti luar biasa. Anda perkatakan orang sekian ribu akan membawa perubahan besar. Kalau kita berpikir, kita cari keuntungan di rumah Tuhan, maka itu menjadi sebuah profesi dan bukan lagi sebuah pengabdian. Kita perkatakan yang baik.
semua yang baik yang sedap didengar, yang dikatakan mulia dan sebagainya itu, yang membawa damai sejahtera, perkatakan itu. Jangan jadi agen setan untuk membuat kondisi malah jadi, karena perkataan kita ini berbahaya. Sebab Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang buta dan tuli. Ucapkan shalom atas kota Jakarta. Ucapkan shalom atas Indonesia. Saya bilang, kenapa kita tidak belajar percaya apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Bangsa ini dalam kendali Tuhan yang luar biasa. Amen. Saudara, kita percaya Indonesia dalam kendali Tuhan. Ketika kita mengambil akan pilihan yang pertama, dan kita menolak untuk bertahan dan setia dengan Tuhan, pilihan meninggalkan akan Yesus hanya oleh karena kita mengharapkan sesuatu yang namanya penghidupan kita di dunia ini, ujungnya adalah kematian. Jangan sampai pudar di hatimu, ikut Tuhan. Dan saya melihat pada ujungnya ketika Anda kehilangan roh Tuhan yang kuat dalam hidupmu, tidak pernah bisa kembali lagi. Tidak pernah bisa kembali lagi. So, mari tabur kebaikan dalam keajaiban Tuhan. Lakukan untuk Tuhan sebanyak Anda bisa. Kerjakan buat orang lain sebanyak Anda bisa. Hidupmu akan berubah. Amen. Saudara, terus dikawal bangsa ini, tapi kita harus terus bawa akan Injil Tuhan sampai ke pelosok negeri ini. Amen, saudara. Dan namanya nama di atas segala nama, dan dia percaya kepada Anda dan saya. Mana mungkin dia akan membuat kita kecewa. Apapun yang Tuhan minta dari hidup kita, tidak pernah dengan tujuan untuk meremukkan dan menghancurkan kita. Sebab Tuhan tidak ingin kita tenggelam dengan semua keinginan, kemauan diri sendiri. Maka saya berkata, hikmat Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Saudara, dalam segala hal yang Anda hadapi, Anda mesti belajar itu. Belajar mengorganisir diri sendiri dan melihat semua kemungkinan. Tidak berkutat dengan masa lalu dan semua kesakitan dan kekecewaannya. Tatap masa depan. Semua cerita soal bendahara yang tidak jujur dan segala macam, itu kalau Anda lihat semuanya sama sebetulnya. Survey and mapping. So, apapun yang Anda hadapi, apapun yang Anda harus lewati, jangan panik. Organize, don't agonize. Anda atur semuanya dengan baik. Dan jangan teriak-teriak kesakitan. Anda organisir dirimu, atur semua. Lihat semua kemungkinan. Survey and mapping. Calculate, hitung. Bagaimana caranya? Pilihlah kata-kata Anda dengan bijaksana. Dan hal ini akan memungkinkan Anda untuk memotong kecenderungan otak Anda, kecenderungan otak yang negatif. Dan hanya dengan pengulangan kata-kata positif, seperti kasih, damai, belas kasihan akan mengaktifkan gen-gen tertentu yang menurunkan stres secara fisik dan emosional Anda. Anda akan merasa lebih baik, Anda akan hidup lebih lama, Anda akan membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang lain, di rumah dan di tempat Anda bekerja. Aku mau bawa kegerakan ini buat bangsaku.
supaya orang-orang Indonesia mengalami lawatan. Aku memberikan kepadamu the power to get wealth, itu bukan untuk memperkaya dirimu, tapi untuk meneguhkan, mengkonfirmasi perjanjianku dengan engkau. Tidak ada orang yang menganggap remeh apa yang Tuhan pernah janjikan dalam hidupmu. Sebab itu akan membawa perubahan yang besar dan akan mengubah hidup kita luar biasa. Kadang-kadang perendahan itu adalah sebuah modal untuk masa depan kita. Kalau hubunganmu dengan Tuhan itu putus, maka apapun yang engkau kerjakan secara legal hanya akan membuat Anda seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Karena apapun yang Anda dapat itu sudah sebuah covenant perjanjian Tuhan dengan saudara. Tuhan memberi kita the power to get wealth untuk meneguhkan perjanjiannya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Saya berkata that's it, satu ayat itu saja membuat berkata, kita pasti diberkati. Karena jatah kita bukan hanya untuk Semarang, tapi sampai ke ujung dunia. Mari kita bangkit untuk Tuhan, lakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dia sudah begitu ajaib mengaruniakan semuanya buat kita. Dan hanya memberikan jiwa-jiwa menurut saya itu merupakan minimal yang kita bisa bawa. Supaya banyak orang diselamatkan karena untuk itulah Yesus mati, menderita dan bangkit lagi buat kita. Semua yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, itu ya dan amin. Anda dengar perkataan Tuhan, engkau akan diselamatkan. Anda ikuti nasihatnya para nabi, kata firman Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan. Tuhan, aku keturunan Abraham, lahir baru karena darah Kristus Yesus. Ada perjanjian antara aku dengan Kristus Yesus Tuhan. Antara Abraham, aku keturunan Abraham. Aku juga ditebus oleh darah Kristus. Nyawamu engkau berikan kepadaku. Hari ini aku datang dengan segala apa yang ada. Tuhan berkata, nak, perjanjianku kekal selama-lamanya. Pertolonganmu datang hari ini. Aku tidak perlu tunggu besok. Hari ini. Itu perjanjian Tuhan. You shall know the truth, and the truth that you know shall make you free. Engkau akan kenali kebenaran, dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan. Aku Ishak yang punya cool spirit. Aku akan naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Amen. Di atas dan bukan di bawah. Itu destiny kita. Itu jatah kita. Berpikir out of the box. Yang lain berkata tidak mungkin. Tuhan berkata bisa, nak. Anda akan melihat itu mungkin dalam kehidupan kita. Amen. Saudara, berkat Tuhanlah yang jadi penentu dalam kehidupan kita. Kalau Anda mau berhasil nih mencapai yang Tuhan mau, pesan Tuhan hari ini, buka gerbangmu dan nyalakan api. Aku minta hatimu selalu tertuju kepadaku. Ngerti saudara? Ada harganya yang saudara harus bayar, saudara. Harus mengalahkan apa? Pertimbangan daripada akal ini, jiwa ini. Bergaul karib dengan orang-orang yang bergaul karib dengan aku. Aku menyatakan kekudusanku dengan orang yang bergaul karib dengan aku. Maka kalau engkau menjadi anak-anak Tuhan, kalau hidupmu sudah berbuah dan madu itu mengalir dalam hidupmu, engkau tidak akan takut. Setiap saat orang datang, dia melihat damai sejahtera di dalam rumah tangga kita. Makanya saya berani bersaksi kalau saya sudah alami. Apa yang saya khotbahkan, itu yang saya sudah alami. Saya tidak mau khotbah kalau saya belum mengalami. Saya peringatkan,
Kalau saudara datang ke tempat kebaktian, apabila saudara tidak berdoa, saudara tidak akan mendapatkan berkat apa-apa dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini diberikan kepada orang yang haus. Ya tak? Yang enggak haus, enggak bakal kepengen minum. Siapa saja yang khotbah, saudara harus berdoa. Tuhan, berikan firman untukku, aku haus. Kalau enggak, engkau rugi. Biarpun yang khotbah itu loh orang yang tua, kata-katanya itu ngantuk. Tapi kalau engkau berdoa, kata itu bisa diubahkan menjadi berkat. Mau tidur itu jangan mikir yang lain. Kamu mikir terus, besok apa ya? Bayar utang, tidur. Mau tidur itu sembahyang, bilang gini, Tuhan kau tuh baik, sampai ketiduran. Nah itu namanya berlatih untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Biarpun orang yang dekat Tuhan sekalipun, kalau hatinya pahit, pasti telepon. Jadi kerap kali Tuhan tuh biarkan apa? Dipepet supaya kamu tidak ada harapan yang lain, terpaksa teriak-teriak sama Tuhan. Yang Tuhan kehendaki itu adalah ketulusan hati yang sungguh, tidak ada pertimbangan pikiran yang masih ada jalan-jalan apa, gampang. Jangan gitu. Goblok enggak apa-apa, yang penting ngerti sama apa maunya Tuhan, betul enggak? Kepinteran repot. Jangan menyanjung hamba Tuhan. Nanti berarti saudara itu masang tali gantungan pada saya atau pada hamba Tuhan yang lain. Sebab demikian, saya bangga sedikit saja sudah kehilangan pahala. Tapi kalau kamu belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus, dalam saat-saat yang tertentu, firman akan muncul menjadi penuntun bagi saudara dan saya, supaya engkau dan saya tidak berbuat dosa. Roh Kudus tinggal terus di dalam kita. Nah, kuasanya kuasa mana? Kuasa kita. Karena apa? Karena kalau kita Roh Kudus tetap tinggal, apapun kita sudah diberitahu apa yang akan terjadi. Jadi bakal ada apa? Saudara sudah siap-siap membenteng diri. Lebih enak. Lebih enak sebelum kena penyakit sudah tahu, minum obat dulu. Lalu apakah sudah kena penyakit barusan berperang? Seperti Samson. Penyakit nyerang, perang. Atau sebelum penyakit datang sudah dibentengi. Enak mana? Saya mendahulukan Tuhan daripada manusia, biarpun manusia itu nabi. Menuju kepada kesempurnaan untuk menjadi saksinya Yesus Kristus, engkau harus mengenal pribadinya Yesus. Sebab kalau engkau tidak mengenal pribadi Yesus, bagaimana engkau dapat menjadi saksinya Yesus? Jadi apa yang saya bawa di depan mimbar untuk saya saksikan, itu pasti sudah saya alami. Orang Kristen kalau di dalam dunia menjadi karyawan, menjadi pejabat, dia adalah domba, tidak anak domba. Dia punya tanduk, dia punya kuasa. Tapi Tuhan berkata apa? Tapi kamu harus cerdik seperti ular, tapi tulus hati seperti merpati. Loh, jangan jadi ular. Kamu diutus sebagai anak domba, kamu tidak usah cerdik. Yang dibutuhkan apa? Nurut Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku memuliakan Bapa dengan menyelesaikan pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Bukan pekerjaan Allah, tapi pekerjaan yang
dikehendaki Allah. Beda. Kalau mengerjakan pekerjaan Allah, itu melayani apa saja. Tapi mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah spesifik buat kamu. Allah ngomong sama kamu, kamu jadi MC. Tidak jadi yang lain. Kamu jadi penginjil, tidak jadi pendeta. Yaitu pekerjaan yang dikehendaki. Kapan kamu diutus oleh Tuhan sebagai anak domba? Pada waktu kamu nginjil, pada waktu kamu di dalam rumah, pada waktu kamu di gereja. Itu status kamu sebagai anak domba. Tapi ternyata jemaat itu di gereja banyak yang tidak jadi anak domba. Jadi domba, maka diadu domba. Dan ini kesalahan orang Kristen, hampir 90% orang Kristen di situ letak kesalahan. Bahwa bangsa Israel mengejar kebenaran dengan perbuatan dan hukum, tapi tidak sampai. Kenapa? Dengan pengertiannya sendiri. Tetapi orang beriman, orang-orang yang tidak mengejar kebenaran, sampai karena iman. Percaya. Meskipun tidak lihat. Orang beriman itu percaya. Benar enggak firman Tuhan kamu baca, ngerti enggak ngerti? Percaya. Jalani aja. Kau akan melihat kemuliaan. Roh Kudus itu, saudara, kalau bergaul karib sama Roh Kudus itu selalu mengarahkan, tapi tidak memerintah. Jangan lupa, Roh Kudus tidak pernah merintah, mengarahkan. Yesus merintah, karena dia Tuhan. Maka kalau saudara menjadi orang Kristen, engkau harus sadar bahwa engkau adalah orang-orang pilihan dan engkau mendapatkan hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Engkau disediakan surga, itu menjadi bagian saudara dan saya. Saya sendiri berani menyaksikan bahwa benar surga Firdaus itu ada karena saya sudah pernah dibawa oleh Tuhan ke sana. Dan Tuhan berkata, saksikan. Kalau mereka tidak percaya, mereka akan menanggung akibatnya. Tapi aku tidak tuntut kamu karena kamu sudah memberitakan. Saudara harus punya kuasa. Tanduk itu tanda kekuasaan. Saudara harus punya kuasa. Saudara harus tegas. Saudara harus disiplin. Saudara harus tulus. Saudara harus jujur. Seperti ini. Ini sifat yang Allah suka kepada Daniel. Dan kalau saudara dan saya mau menjadi orang yang dikasihi Allah, saudara harus belajar sifat ini. Sifat mau memberikan kemuliaan, kekuasaan kepada yang lain. Tundukkan dirimu setiap saat, tanya Tuhan. Waspada, saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak waspada, justru kejatuhan kita, kegagalan kita itu bukan di permulaan, bukan di tengah, tapi di akhirnya. Yang penting hidup kekristenan adalah mengenal Allah secara pribadi. Bukan dengar dari orang lain. Orang Kristen kerap kali hanya dengar dari orang lain tetapi tidak mengalami pribadi. Maka dari itu pengalaman pribadi adalah yang terpenting. Tapi kalau engkau diikat dengan cara berpikir dunia, kau rugi. Makanya saudara tidak usah takut. Sebab saudara kalau sudah jadi anak Tuhan, saudara sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Maka dari itu saudara tidak usah khawatir. Jalan aja bersama dengan Tuhan, baca firman, lakukan hari demi hari, minta pimpinan daripada Roh Kudus, maka engkau akan dituntun menuju kepada apa? Kemuliaan, keberhasilan dari keberhasilan. Tidak usah takut apapun yang sedang kamu alami, itu proses.
Jadi apapun yang saudara terima sekarang, saudara belum mengerti. Tapi percayalah, Tuhan menyediakan yang terbaik buat engkau dan saya. Sebab Tuhan sudah berkata, kalau kamu direndahkan, kamu akan ditinggikan. Setiap saudara itu ada kelebihannya sendiri-sendiri. Nggak usah khawatir. Tuhan pakai kelebihanmu untuk rencana Dia, supaya kemuliaan Dia dinyatakan dalam hidup saudara. Saudara dan saya bagian daripada tubuh Kristus. Saudara dapat memuliakan nama Tuhan karena saudara menggenapkan rencana Allah dalam hidup. Tidak usah takut, namamu sudah tercantum di dalam kerajaan surga. Saudara harus kenal watak Tuhan. Kalau hatimu benar-benar melekat kepada Tuhan, engkau tidak perlu takut. Engkau berbuat salah, minta ampun. Asalkan kamu jangan lalu gunakan pengampunan dosa itu untuk berbuat dosa. Itu Tuhan tak suka. Tapi kalau kamu berbuat dosa, minta ampun. Setelah itu, engkau berdiri di dalam nama Yesus. Engkau pasti mempunyai bahwa dan kuasa. Hidup dari muda dengan Yesus itu tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi, luar biasa. Karena apa? Karena Allah dari muda sudah melihat apa yang akan terjadi. Maka dari itu saya selalu katakan kepada anak-anak saya, engkau kewajibanmu sekolah, belajar baik-baik. Setelah itu, selanjutnya adalah kehendak Tuhan yang menetapkan langkahmu. Asal engkau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan berbuat luar biasa. Maka dari itu saudara, di sini dikatakan nikmati masa mudamu, berarti apa? Berarti kamu harus menerima segala perkara itu dengan sukacita. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus. Dia cari orang-orang yang mau berkata, aku lakukan Tuhan apa yang kau perintahkan. Tidak ada karunia-Nya duduk mendengar dan tidak mengerjakan, tidak menangkap akan hatinya. Saya mau sampaikan pesan Tuhan hari ini. Dia punya selera, dia punya kehendak, dia punya keinginan. Dia adalah pencipta, kita cuma ciptaan. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Dia. Di mana takut dan hormatmu kepadaku? So Hineni jangan dipakai untuk ngajari orang lain. Hineni dipakai ngajari diri sendiri. Kalau kita selaras dengan hatinya dan Tuhan disukakan, berkatnya akan turun. Kalau seseorang menikmati akan blessing Tuhan, di mana Tuhan menutupi dia dengan bayang-bayangnya, engkau dilindungi dan engkau diberkati. Ini akan membuat kita jadi orang yang berbeda. Satu hari saya doa sungguh-sungguh. Saya bilang, Tuhan, aku tahu janjimu tidak pernah salah. Di mana yang salah? Dan Tuhan tunjukkan, lihat, perintahku tidak pernah dikerjakan. Tidak pernah. Padahal aku beri mandat yang luar biasa. Saudara bisa mengerjakan apapun yang Tuhan berikan buat kita. Banyak, jauh lebih dari yang bisa dan sudah engkau kerjakan pada hari ini. Keluar dari kotak kebiasaan saudara. Mulai buatlah penaklukan-penaklukan. Kalau Anda tidak punya hati memberi dan menabur, Anda tidak akan mendapatkan tuaian. Hatimu harus begitu murah untuk menabur dalam ketepatan. Kemana Tuhan perintahkan, Anda kerjakan dalam ketepatan. Anda akan lihat campur tangan Tuhan, ajaib sekali. Karena itulah didik dirimu, milikilah self-control dalam diri saudara. Milikilah cool spirit. Peninggian Tuhan itu bukan membuat sebuah rasa nyaman dan aman.
Makin dekat dengan dia, makin bahaya, saudara. Antara engkau diterima dan dibuang itu sangat tipis sekali. Semua yang tanpa passion di sini, forget it, saudara. Kalau engkau tidak bergairah, Tuhan kau suruh bergairah untuk Anda itu dari mana? Alkitab berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan yang diingini oleh hatimu. Semua yang tidak dengan segenap hati Anda tumpahkan keluar, itu nggak ada powernya. Tuhan berkata, taklukkanlah itu. Dia nggak berkata, milikilah, enggak, taklukkan. Dan sebetulnya itu sebuah tantangan, challenge yang Dia berikan kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau tidak dengan otoritas yang Tuhan beri itu mengerjakannya? Dikatakan, taklukkanlah itu. Dan Dia berkata, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau Anda menaklukkan, Anda dan saya akan punya otoritas yang luar biasa. Kadang-kadang orang bertanya, dasarnya apa? Kamu kok yakin ini itu? Dasarnya cuma percaya. Mari kita terus percaya, minta anugerah roh iman turun dalam kehidupan kita. Hidup ini bukan karena berdasarkan kekuatan dan kesanggupan manusia kita, tapi karena percaya. Dia Tuhan yang pasti benar. Kepada siapa Dia berikan namanya favor, anugerah, penyertaan yang dahsyat. Kepada siapa Dia tahu siapa yang Dia pilih untuk Dia beri. Karena itu saya berkata, Tuhan pilih Anda. Dan saya yakin kita semua bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam anugerahnya. Amen, saudara. Siapa yang ingin ada transfer kekayaan turun dalam hidupmu? Jadilah orang yang dapat dipercayai, saudara. Itu saja. Responi setiap anugerah Tuhan. Dengan Tuhan bisa berkata, ternyata aku bisa percaya kepadamu. Karena seringkali kemudahan itu membuat kita terlena. Dan membuat kita tidak melakukan apapun seperti yang Tuhan inginkan. Kemudahan bahkan memanjakan kita begitu banyak. Dan kemudahan seringkali membuat kita lupa. Dari setiap anugerah itu, kemudahan itu, harus ada respon. Namanya tanggung jawab dari hidup dan hati kita. Saya berdoa, Tuhan akan terus tuntun langkah-langkah kita. Alangkah dahsyatnya kalau setiap Anda dan saya sebetulnya jadi orang yang dapat dipercayai. Istilahnya, tidak ada orang yang ngawasi, tidak ada orang yang melototin. Kesenangan kita adalah jadi hamba yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan kita percayakan dalam hidup kita. Orang yang tidak tahu diri dan merasa dia adalah orang yang benar, itu orang yang menimbulkan masalah. Kalau kita cinta firman-Nya, Anda nangkep perkataan Tuhan. Sebenarnya Tuhan akan beri Anda begitu banyak hal. Bukan hanya urusan yang rohani, sampai urusan keseharian. Tuhan akan urusi dengan cara yang luar biasa. Dan tiba-tiba Anda akan tangkap sesuatu yang ajaib dan yang luar biasa. Saya berdoa sepanjang hari ini, Roh Kudus akan bicara terus dalam hidup kita. Ngajari kita. Saudara, ini hari-hari yang ajaib. Saya terus ingatkan saudara. Janji Tuhan dari Juni sampai Desember akan ada terobosan-terobosan yang ajaib. Jangan pernah lupain. Sekalipun orang mentertawakan, mari berkata, ditertawakan pun tidak masalah. Yang tertawa terakhir adalah yang menang. Jangan pernah gentar ketika Tuhan memerintahkan sesuatu. Mari belajar berkata, Tuhan terima kasih buat perintah-Mu.
Dan sementara engkau memberi perintah, engkau memberikan kemampuan dan engkau yang mengerjakannya, Anda akan lihat hidupmu akan begitu ajaib.